Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai peranan mikroorganisme di bidang rekayasa genetika. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Revi Kirana. Yang pertama yaitu ada pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah cara manipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Selanjutnya ada peranan mikroorganisme dalam pengembangan makanan halal berbasis teknologi atau biasa disebut bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan bisa berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium thermophilum, sedangkan dari fungi bisa berasal dari Yes maupun Filamenthus fungi. Contoh produknya yaitu fermentasi. Fermentasi ini dikenal sebagai salah satu cara pengawetan makanan tertua di dunia. Pengawatan makanan melalui fermentasi pada bahan mentah telah digunakan sejak sekitar zaman Neolitik atau sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Pengawatan makanan dengan fermentasi terjadi karena adanya pembentukan metabolit penghambat seperti etanol, asam organik seperti asam laktat, asam asetat, asam format, dan asam propionat, dan bakteriosin. Selain untuk mengawetkan, fermentasi juga dapat menjadikan perubahan aroma, tekstur, dan rasa pada makanan. Selanjutnya ada peranan mikroalga sebagai produksi biopigmen. Nah, penggunaan biopigmen memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan serta industri dengan potensi ekonomi yang besar. Mikroalga merupakan sumber yang efektif, menjanjikan, terbarukan, dan sangat baik untuk biopigmen. Berbagai macam pigmen yang dapat diproduksi adalah karoten, lutein, zeaxanthin, lisopen, klorofil, dan picobiliprotein. Beberapa pigmen atau karotenoid yang penting untuk pertumbuhan mikroalga sebagai pigmen ini melindungi dari reaktif oksigen spesies dan intensitas cahaya yang tinggi. Rekayasa genetika adalah salah satu pendekatan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi pigmen dengan memanipulasi langkah-langkah tingkat membatasi dari jalur metabolisme. Mikroalga juga termasuk cyanobacteria yang prokaryotik dapat lebih mudah direkayasa melalui teknik rekayasa yang berbeda. Konsep dasar untuk rekayasa metabolik alga untuk produksi karotenoid sebagian besar didasarkan pada strategi yang dikembangkan untuk tanaman yang lebih tinggi. Ini terutama mencakup mengganggu proses metabolisme seluler melalui modulasi enzim biosintesis dan pembentukan metabolisme untuk meningkatkan fluks menuju metabolit yang diinginkan. Nah, peranan Phytophthora infestans terhadap pemanfaatan kentang sebagai produk rekayasa genetika. Yang pertama yaitu pengertian Phytophthora infestans. Phytophthora infestans adalah oomycotes yang menyebabkan penyakit hawar daun kentang dan busuk kentang. Ia berperan sebagai patogen. Nah, adapun awal mula tanaman kentang yang terserang penyakit busuk daun yang pertama yaitu mula-mula terjadinya serangan pada permukaan bawah daun. Kedua yaitu daun menjadi membusuk, berwarna keabu-abuan sampai kehitaman dan basah. Yang ketiga yaitu di bawah permukaan daun di bagian bawahnya terdapat miselium yang berwarna abu-abu. Dan yang keempat yaitu umbi kentang terserang menjadi busuk, mengeras, berwarna kecoklatan sampai dengan kehitaman. Dan yang terakhir yaitu tangkai daun dan batangnya berwarna hitam dan mengering. Adapun pengendalian untuk menangani penyakit busuk daun yaitu terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu preventif, yaitu dengan menyemprotkan fungisida yang berbahan aktif mancozeb, dan yang kedua yaitu cara kuratif, yaitu mencabut tanaman yang terkena penyakit busuk daun.
Nah, selanjutnya yaitu potensi tanaman transgenik di Indonesia. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan yang diinginkan. Nah, adapun tahapan produksi tanaman transgenik yaitu yang pertama, sifat yang diinginkan harus dipilih dan gen yang mengatur gen tersebut harus diidentifikasi. Yang kedua, apabila gen yang diinginkan belum tersedia, maka harus diisolasi dari organisme donor. Nah, organisme donornya ini dapat berupa dari virus, bakteri, jamur, serangga, ataupun hewan. Yang ketiga yaitu supaya gen dapat berfungsi, maka harus dimodifikasi secara molekuler, sehingga dapat diekspresikan di tanaman yang tepat dan benar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari tanaman transgenik. Kelebihan dari tanaman transgenik yang pertama yaitu tahan terhadap serangan hama, sehingga menguntungkan para petani karena mendapatkan hasil panen yang optimal. Yang kedua yaitu tahan terhadap kondisi lingkungan. Nah, tanaman transgenik ini dapat bertahan hidup walaupun di tengah cuaca yang ekstrim. Yang ketiga yaitu hasil panen yang melimpah. Karena pemindahan gen dapat meningkatkan kualitas tanaman sehingga menjadi lebih produktif lagi. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari tanaman transgenik yang pertama yaitu beresiko terhadap gangguan kesehatan dikarenakan gen marker yang terdapat di dalam tanaman ini bisa ditransfer ke organisme yang lain seperti virus dan bakteri. Yang kedua yaitu musnahnya tumbuhan asli. Nah, tanaman transgenik ini memiliki kualitas yang lebih unggul dalam hal kualitas dan hasil, sehingga otomatis para petani akan beralih ke tanaman transgenik. Dan yang ketiga yaitu transfer gen horizontal, yaitu dapat menimbulkan pemindahan gen pada bakteri ke saluran pencernaan manusia maupun hewan yang memakan tanaman transgenik ini. Selanjutnya yaitu pada part 5 tentang tinjauan etika terhadap cloning manusia. Cloning yaitu suatu proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama identik secara genetiknya. Nah, etika pada proses pengkloningan ini merupakan bagian filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang mengetahui atau mengatur perilaku seseorang, sehingga dapat juga disebut sebagai filsafat moral. Kemudian, menentukan objek pengkloningan tersebut. Penelitian dan penerapan pengetahuan perlu berdasarkan prinsip-prinsip etika agar terhindar dari dampak negatif hasil penelitian dan penerapan pengetahuan sains di masyarakat. Kemudian, untuk mencegah penyalahgunaan dari teknologi cloning ini, ilmuwan dan peneliti mengendalikan teknologi cloning tersebut karena melarang teknologi cloning tersebut tidak selalu berhasil. Nah, pemahaman teologi lebih menilai pada tujuan dan akibat dari perbuatan itu. Jika tujuannya untuk kebaikan, maka perbuatan itu boleh dilakukan, namun sebaliknya. Para ilmuwan memberikan pemaparan bahwa jelas dan ketat diperlukan dalam mengantisipasi dampak buruk dan perkembangan teknologi cloning, khususnya cloning pada manusia. Nah, untuk menggali dan menelaah pemanfaatan dan dampak negatif dari teknologi cloning manusia ini ditinjau dari beberapa aspek. Aspek kehidupan manusia. Demikian juga halnya terhadap teknologi cloning. Perlu adanya regulasi yang jelas agar tidak ada tindakan semena-mena terhadap embrio manusia. Meskipun tujuan cloning ini sangat bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya yaitu pada part 6 tentang efektivitas pengaturan penggunaan rekayasa genetika. Nah, teknologi rekayasa genetika merupakan suatu proses pemindahan gen ke dalam sel makhluk hidup, sehingga organisme penerima transfer gen dapat memproduksi protein yang disandi oleh gen yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut. Penggunaan rekayasa genetika ini menawarkan begitu banyak keuntungan. Namun di sisi lain, rekayasa genetika ini berpotensi menyimpan kekhawatiran terkait
keamanan bagi masyarakatnya, bagi kesehatan manusia juga lingkungannya. Nah, pengaturan penggunaan rekayasa genetika pada PRG atau penggunaan rekayasa genetika tidak mengakomodasi status kehalalan produksi. Nah, ditinjau dari Fatwa MUI bahwa hasil PRG atau penggunaan rekayasa genetika yang disangkutkan pada jagung Evenmont 87427 adalah tidak halal karena disadari kurangnya efektivitas pengaturan ini berdampak pada perlindungan konsumen muslim khususnya. Pada kenyataannya belum ada produk yang dilabeli PRG atau penggunaan rekayasa genetika. Nah, namun pemanfaatan pangan PRG mendatangkan kekhawatiran karena mungkin saja pangan tersebut mungkin dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia, seperti adanya transfer gen dan menimbulkan penyakit kanker, AIDS, dan flu. Kemudian tebu hasil dari rekayasa genetika. Pada tanaman tebu, persilangan sangat sulit dilakukan dari viabilitas polen tebu sangat singkat serta mudah kering dan mati. Walaupun biji tebu masih bisa dibentuk, tapi ukurannya sangat kecil, 250 biji per gram. Sulit tumbuh di alam dan memerlukan penanganan khusus untuk pembibitannya. Bioteknologi tanaman memegang peran penting dalam usaha penelitian, perbaikan, pertumbuhan, dan produksi tanaman rekayasa genetika melalui teknik overpreksi gen telah banyak dilakukan untuk meningkatkan proses biokimia. Gen yang berpengaruh akumulasi sukrosa pada tanaman tebu dipengaruhi oleh tingkat asimilasi karbon, sintesis dan degradasinya, serta distribusi sukrosa. Biosintesis sukrosa ditentukan oleh aktivitas sukros, fosfat, sintes, dan degradasi sukrosa ditentukan oleh investase dan sukros sintes. Sedangkan distribusi sukrosa dalam tanaman diperankan oleh protein transport sukrosa SUT overpresi yang dilakukan untuk meningkatkan sukrosa. Ada 2 gen, yaitu SOSPS1 dan SOSUT1. Manfaatnya sendiri yaitu tanaman tebu lebih subur, biji batangnya lebih besar, tidak mudah mati, lebih banyak kandungan gula yang diproduksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.